Ya, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah kimia ya, di mana ini merupakan mata kuliah dasar yang akan Anda dapat di semester 1 kali ini. Jadi kimia atau biasa kita sebut dalam bahasa Inggris sebagai chemistry, ini secara definisi menurut KBBI ya, itu adalah suatu ilmu ya tentang suatu susunan, sifat, dan reaksi. Nah, apa yang kita lihat susunan sifat dan reaksinya itu adalah suatu unsur atau zat. Nah, jadi di kimia ini nanti Anda akan mempelajari ya tentang suatu unsur. Apa itu unsur? Ya adalah hal-hal yang menjadi penyusun dari segala hal yang ada di sekitar kita. Nah, yang diamati adalah tadi ada susunan unsur seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, dan juga reaksi yang terjadi antar unsur dan zat itu seperti apa sehingga menjadi suatu ilmu kimia seperti yang kita kenal saat ini. Nah, kimia sebagai ilmu itu terkadang di Indonesia ini sering disalahartikan eh, dengan teknik kimia ya. Padahal kalau kita bicara kimia sebagai suatu ilmu itu adalah basisnya adalah suatu pengetahuan. Nah, sementara untuk teknik kimia adalah bagaimana pengetahuan kimia ini diaplikasikan, ya, diaplikasikan dan juga untuk kemudian menjadi suatu produk. Ya, jadi sebenarnya ilmu kimia yang akan kita pelajari ini adalah menjadi dasar untuk nantinya diaplikasikan di suatu eh, industri kimia nantinya. Nah, jadi sehingga targetnya kalau dari kimia untuk pengetahuan ini kita akan mencari yang namanya suatu kebaruan, kita akan mencari suatu kebenaran ya, atau suatu kebaruan, sementara kalau di teknik itu kita akan mencari suatu keuntungan. Nah, dari sini kan sudah bisa terlihat bahwa bedanya ya bahwa kimia ini adalah mencari suatu resep ya, suatu resep. Dalam hal ini kita sebut sebagai suatu reaksi. Nah, reaksi ini lalu diejawantahkan atau ditranslasi menjadi suatu produk. Nah, suatu produk yang dalam hal ini berguna. Selain berguna, juga produk ini harus memberikan suatu benefit ekonomi. Nah, jadi bisa saja kalau dalam ilmu kimia itu kita hanya mencari sesuatu ya, mencari suatu kebaruan tanpa perlu memikirkan ekonominya. Hanya saja ketika sudah bicara di teknik itu harus dapat ekonomis ya, tidak lagi hanya sekedar bahwa reaksi ini bagus, ya zatnya bagus. Nah, tidak bisa kalau secara ekonomi tidak berguna dan tidak ekonomis maka tidak akan dilakukan. Nah, berdasarkan zat penyusun atau zat-zat yang ditinjau ya, ada dua hal di sini ya, yaitu ada kimia organik dan juga terkait dengan kimia anorganik. Kalau kita lihat di gambar ini ya, kimia organik ini bisa kita lihat itu basis kimia organik itu adalah atom karbon. Nah, sementara anorganik itu berbasisnya non atom karbon. Nah, sehingga kalau kita lihat misalnya DNA ini terdiri dari susunan karbon, ya, metan itu misalnya adalah C4, benzen itu adalah C6H6, maka dalam penyusunnya itu mengandung suatu karbon. Tapi bila kita lihat seperti salt di sini ya, suatu garam itu kan dia misalnya NaCl. Bila kita lihat di sini misalnya garam, garam itu adalah NaCl. Nah, diamond ini adalah suatu karbon. Nah, suatu karbon juga, tapi dia sudah dalam bentuk lain ya, bukan dalam bentuk murninya. Nah, kalau karbon dioksida itu adalah CO2, dia termasuk bagian anorganik. Ya, karena organik ini umumnya adalah berbasis biologis atau yang penyusun suatu benda, suatu kehidupan. Nah, bila kita lihat kimia dari sisi integrasi antar ilmu, maka kimia itu dapat juga berkaitan dengan ilmu fisika. Biasanya kita sebut sebagai kimia fisis. Dalam hal ini, misalnya kimia fisis kita mempelajari tentang pengaruh suhu, pengaruh tekanan, pengaruh kecepatan, ya. Lain-lain kita juga biasa kadang Anda mungkin mengenal istilah
entalpi atau entropi misalnya, ya, atau ada juga sifat koligatif larutan, atau ada istilah tegangan muka. Nah, itu juga terjadinya adalah di suatu bahan kimia. Nah, semua hal ini kan terjadi di suatu bahan kimia. Ini nanti akan Anda pelajari di separuh semester. Eh, di semester ini, separuh semester nanti kita akan banyak mempelajari tentang kimia fisis. Nah, sementara dari sisi yang lain, yaitu dari sisi biologi, kita belajar juga nanti Anda akan mempelajarinya di mata kuliah biokimia di semester yang akan datang. Itu nanti kita banyak bicara terkait dengan protein misalnya, karbohidrat, ya mineral, lemak, ya, ada penyusun misalnya DNA, RNA, itu kita bicara tentang zat-zat kimia yang diperlukan untuk suatu benda-benda biologi. Nah, kalau yang fisika itu adalah bagaimana suatu kegiatan fisik atau sesuatu pergerakan dari suatu unsur itu mempengaruhi kegiatan-kegiatan fisik atau hal-hal yang terlihat di dunia nyata. Nah, sementara dari bidang ilmu lain, ya kita dapat pula memperlihatkan, dapat pula kita lihat misalnya, ada bidang, sub-bidang ya dari suatu ilmu kimia yang namanya misalnya termokimia. Terdiri dari dua nama ya, termo ini bisa berarti panas atau bisa berarti suatu energi. Ya, artinya adalah misalnya suatu reaksi kimia ya, suatu reaksi kimia itu kan ada namanya reaksi eksotermis, ada namanya reaksi endotermis, nah, ada namanya misalnya entalpi tadi, ya atau entropi. Nah, itu adalah suatu ilmu kimia yang berkaitan dengan eh, tadi termo atau panas atau suatu energi. Itu yang akan kita pelajari juga nantinya di bidang kimia fisis. Ada pula terkait dengan kimia analisis ya. Kimia analisis misalnya Anda melakukan analisis pH atau molaritas atau suatu konsentrasi, nah, atau juga analisis di lab. Nah, ini kebanyakan masuk ke dalam bidang ilmu kimia analisis. Ini akan Anda pelajari nanti di mata kuliah praktikum kimia dasar. Nah, ada pula bidang lain stereokimia. Ini untuk pengetahuan Anda, stereokimia ini terkait dengan dimensi molekul, struktur molekul ya, terkait juga dengan penyusunan molekul. Jadi ini yang banyak berkaitan dengan misalnya struktur tiga dimensi, baik struktur tiga dimensi maupun struktur dua dimensi, penamaan. Ya, ini banyak nanti bila yang berminat mempelajari ini akan banyak terkait dengan menggambar ya, menggambar artinya menggambarkan suatu struktur molekul kimia itu secara tiga dimensi, secara dua dimensi, sifatnya seperti apa, itu di bidang stereokimia ini. Nah, sementara ada pula kita belajar misalnya kimia unsur. Kimia unsur ini kan macam-macam. Ada tadi unsur organik yang banyak mempelajari tentang unsur-unsur penyusun di makhluk hidup. Lalu ada misalnya kimia terkait dengan mineral, ya, yang senang dengan tambang misalnya, atau ada pula terkait dengan misalnya kimia gas. Nah, ini yang terkait juga ya dengan gas, misalnya tadi seperti gas metan, gas karbon dioksida, dan lain. Ada pula kimia-kimia yang menyusun unsur-unsur lain ya. Artinya kimia unsur ini banyak mempelajari terkait dengan unsur-unsur yang ada di bumi ini akan dipakai untuk apa saja. Ya, misalnya kalau di bidang pertanian misalnya terkait dengan kimia pupuk atau unsur penyusun pangan dan sebagainya. Nah, kimia unsur ini cukup banyak dipelajari. Nanti sambil jalan kita akan melihat unsur-unsur penyusun suatu produk pangan atau suatu produk olahan. Dan yang terakhir ini ada kimia kinetika. Ini terkait bicara dengan suatu kecepatan reaksi, suatu mekanisme reaksi, ya, suatu operasional reaksi. Nah, ini bagaimana suatu reaksi terjadi itu banyak dipelajari di subbidang kinetika ya. Artinya ini banyak berfokus terhadap reaksi. Ada reaksi yang cepat, reaksi yang lambat, ada reaksi satu tahap, misalnya ada reaksi fermentasi dan sebagainya.
Nah, jadi sub bidang ini beberapa sub bidang ilmu kimia, masih banyak lagi, tapi ini yang nanti akan bersentuhan dengan Anda di sepanjang Anda mempelajari atau Anda berkuliah di teknologi hasil pertanian. Nah, sebenarnya bagaimana Anda memandang kimia ini dalam kehidupan Anda sehari-hari ya, bisa dipandang dari tiga hal. Pertama secara makro, lalu secara mikro, dan juga secara simbolik. Kita ambil contoh misalnya di sini ya, bahwa ini ada suatu bejana ya berisi air. Nah, air ini dipanaskan dengan menggunakan api dan kemudian airnya akan menguap. Misalnya secara makro ini bisa kita lihat ya, misalkan di sini ada air yang berubah menjadi uap dibantu dengan panas. Maka peristiwa yang terjadi itu ada peristiwa pemanasan air menjadi uap ya dengan bantuan panas. Maka banyak hal yang bisa kita pelajari dari sudut pandang kimia makro, ya misalnya berapa mol yang menguap, lalu misalnya ada juga berapa panas yang dibutuhkan, lalu misalnya berapa waktu pemanasan, ya ini kan bisa diukur secara makro ya, secara kasat mata. Tapi kalau kita bicara terkait dengan mikro, maka kita akan melihat bagaimana misalnya adalah pergerakan eh, molekul air ya, molekul air dari misalnya fase cair ke fase gas itu kan, fase cair dia lebih rapat ke fase gas yang lebih mengembang. Nah, apakah itu ada terjadi misalnya, apakah akan terjadi ekspansi ataukah akan terjadi pemecahan pemecahan ikatan dan sebagainya. Itu kita dapat pelajari secara mikro. Lalu secara simbolik dapat kita simbolkan bahwa kegiatan pemanasan air ini adalah suatu proses dari H2O liquid lalu diubah menjadi H2O dalam bentuk gas ya dengan suatu kegiatan yang ditambahkan panas meski di sini ya. Jadi secara simbolik cukup sederhana, ini adalah kegiatan H2O liquid berubah menjadi H2O gas. Jadi kegiatan kimiawi di sini atau suatu ilmu kimia itu dapat dipandang dari tiga sudut pandang yang bermacam-macam ya. Satu kegiatan sederhana ini Anda dapat menarik ya berbagai ilmu dan berbagai kesimpulan hanya dengan berdasarkan sudut pandang Anda ingin selebar atau sedetail apa. Baik, itu untuk pengantar. Silakan mempelajari hal ini lebih lanjut di berbagai pustaka yang telah saya berikan. Terima kasih.